wabarakatuh. Halo Sobat Abi, perkenalkan nama saya Anindita Agustin. Saya berasal dari kota Banyuwangi. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di SMK Kartini Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang asal-usul Banyuwangi. Zaman dahulu kala, di ujung timur Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Menak Prakoso. Ia memiliki seorang putra yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang mewarisi paras tampan dan tubuh gagah ayahnya. Namun tak setampan parasnya, ia cenderung mudah marah dan apapun yang diinginkannya harus ia dapatkan. Bahkan, ia tak segan-segan menghukum orang yang mengecewakannya. Suatu hari, Raden Banterang pergi berburu bersama para pengawalnya. Di tengah perjalanannya, Raden Banterang bersemu seorang gadis cantik. "Hei, gadis cantik, siapakah namamu? Sedang apa kau di sini? Dari mana asalmu?" Dengan sopan, gadis itu menjawab, "Nama hamba Surati, hamba putri kerajaan Rungkung. Hamba tengah melarikan diri dari kejaran para prajurit." Mendengar hal itu, Raden Banterang merasa iba dan bersalah. Terlebih ia tahu bahwa kerajaan yang menyerang kerajaan Surati adalah kerajaannya. Ayahnya pun baru saja memberi kabar bahwa kerajaan Rungkung telah berhasil mereka kalahkan, yang artinya ayah Surati tewas di tangan ayah Raden Banterang. Meskipun begitu, Raden Banterang membawa Surati ke istana. Hari demi hari berlalu. Mereka kian dekat dan saling jatuh cinta. Raden Banterang pun melamar Surati. Surati menerima lamaran tersebut. Akhirnya mereka berdua menikah. Para rakyat menyambut pernikahan itu dengan penuh sukacita. Suatu hari, saat Surati tengah pergi keluar istana, ia tak sengaja melihat seseorang yang tak asing di penglihatannya. "Kakak! Surati, adikku, untunglah kau selamat. Namun, tahukah kau Surati, bahwa pria yang kau nikahi itu adalah putra dari raja yang membunuh ayah kita? Maukah kau membantuku membalas dendam, Surati?" Surati terkejut, namun ia menolak dengan tegas. "Tidak, kakak. Mau bagaimanapun juga, pria itu sekarang suamiku. Ia memperlakukanku dengan sangat baik." Kakak Surati merasa kecewa, namun ia tak menyerah. "Baiklah, jika memang itu keputusanmu, aku tak akan memaksa. Namun, tolong terimalah keris ini. Taruhlah keris ini di bawah bantalmu. Hanya inilah satu-satunya harta yang tersisa dari kerajaan kita, Surati." Surati pun menerima keris itu dan berpamitan untuk kembali ke istana. Di lain waktu, Raden Banterang tengah berburu di hutan. Tiba-tiba, seorang pengemis compang-camping menghampirinya. "Maaf Raden, jika hamba yang hina ini mengganggu waktumu. Hamba tadi pagi melihat istri Anda telah berbincang dengan kakaknya, putra kerajaan Rungkung. Saya rasa Raden harus berhati-hati dengan istri Raden sendiri. Mereka merencanakan balas dendam." Raden Banterang terkejut, namun ia tak percaya.
Tidak, tidak mungkin istriku seperti itu. Dia gadis yang baik. Jika Raden tak percaya, cobalah periksa di bawah bantal istri Raden. Di sana terdapat keris kerajaan Kumbung yang kelak akan digunakan untuk membunuh Raden. Mengetahui hal itu, Raden Banterang segera bergegas kembali ke istana. Sesampainya ia di istana, ia segera pergi ke kamarnya dan Surati. Memeriksa di bawah bantal Surati, betapa terkejutnya ia bahwa benar saja terdapat sebuah keris di bawah bantal Surati. Raden Banterang merasa marah. Ia pun menyeret Surati ke sungai. Kau dasar istri tak tahu diuntung. Seperti inikah balasanmu atas semua yang telah kulakukan? Surati mencoba menjelaskan pada suaminya. Namun Raden Banterang tak mau mendengarkannya. Akhirnya Surati pun berbicara. Baiklah, jika memang kau tak percaya padaku, lihatlah sungai yang keruh ini. Jika ketika aku masuk ke dalamnya, sungai ini menjadi bersih dan berbau harum, itu artinya aku memang tak bersalah. Namun, jika sungai ini tetap keruh dan berbau busuk, itu artinya aku memang bersalah. Tanpa ragu, Surati pun melompat ke dalam sungai itu. Ajaibnya, sungai yang semula kotor itu tiba-tiba menjadi bersih dan wangi. Raden Banterang menyesal. Ia seharusnya mendengarkan apa yang ingin dikatakan istrinya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan memang selalu ada di akhir. Kini hanya tersisa ia sendiri dengan penyesalan yang terus menggerogotinya. Kabar mengenai kematian Surati itu pun sampai ke telinga kakaknya. Ia merasa marah dan menyesal. Rencana licik yang ia rencanakan justru membuat ia kehilangan adik satu-satunya. Dari situ, tempat itu diberi nama Banyuwangi. Banyu yang artinya air, wangi yang artinya harum. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa kepercayaan jauh lebih penting daripada amarah. Tak ada salahnya kita mengambil keputusan dengan berpikir panjang dan jangan gegabah. Mungkin hanya sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Saya Adelita Jarusin, pamit undur diri. Wassalamualaikum.